Nah kemudian hukum menjadi titik lemah. Sekali lagi saya mengutip ahli oligarki Indonesia, Jeffrey Winters. Oligarki itu hanya bisa sehat walafiat, tumbuh berkembang, kalau aturan itu bisa dimainkan. Itu syaratnya. Dan Indonesia merupakan salah satu lahan subur bagi permainan-permainan hukum. Makanya tidak heran kalau oligark bisa survive. Nah kemudian peredupan kalangan kritis, peredupan kalangan civil society. Musuh alamiah oligarki adalah civil society. Tadi sebetulnya sudah sempat disinggung, saya lupa oleh Bung Rocky Gerung atau Bung Hersu ya. Kenapa? Karena kalau civil society kuat, dia punya prinsip yang namanya self-sufficient. Dia tidak butuh uang, bantuan, sokongan dari oligark. Mereka bisa saling melindungi, mereka bisa saling menyukupi, mereka bisa saling sokong. Sehingga dia bisa mengatakan no buat oligark. Dan oligark akan frustasi kalau civil society kuat. Makanya civil society itu adalah musuh alamiah dari oligarki. Jadi dia seperti katak musuh alamiah laler gitu ya. Sayangnya civil society kita kalau tidak terpecah belah, ada yang terserap ke dalam kekuasaan. Dan yang terpenting, nah ini yang penting, yang terpenting bagi saya, dan ini akan relevan bagi presiden kita. Di balik itu semua, dimungkinkan terjadinya akselerasi melawan oligarki kalau kita punya leader yang kuat. Leader yang tidak terkait dengan kaki tangan oligarki. Seperti Volodymyr Zelensky juga. Beliau adalah komedian. Ya, dia suka standing comedy. Yang dia main piano itu, main piano dengan sesuatu yang membuat Putin ketawa. Dia ketika maju terbebas dari oligarki, atau minim sekali peran oligarki. Nah, coba nanti Anda perhatikan siapa kandidat yang betul-betul terbebas dari oligarki. Kalau dia masih terikat dengan oligarki, dia pasti punya kebijakan yang tidak berani melawan oligarki, tidak berani melawan pengusaha besar, tidak berani dengan kekuasaan pusat yang punya mentalitas oligarki. Tapi saya kira Anies punya catatan menarik untuk bisa melawan reklamasi. Itu membuktikan bahwa oligarki nothing buat dia. Dan dengan demikian sebetulnya di tengah kepengapan tadi, di tengah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi kita untuk bisa melawan oligarki, bagi saya, karena faktor leadership tadi penting, ada kandidat presiden kita yang punya track record melawan oligarki. Why not the best? Kata SP kan? Why not the best? Gitu loh. Nah, terkait dengan itu, closing statement saya. Hegel mengatakan, Hegel ini gurunya Marx nih. Tapi Hegel tidak Marxis. Marx mengatakan saya Hegelian kiri. Menurut Hegel, sejarahlah yang menciptakan manusia. Sejarahlah yang menciptakan pemimpin. Arus perjalanan sejarah sudah jelas. Menuju kesempurnaan. Ada proses dialektik antara tesis, antitesis, antitesis, antitesis. Atau antitesis itu kemudian disebut sebagai sintesis. Tapi Hegel sebetulnya mengatakan tesis, antitesis, antitesis, antitesis. Itu sudah jelas bahwa di ujung sejarah manusia menurut Hegel, sejarah manusia itu akan terhenti kalau kebebasan bagi seluruh manusia sudah terjadi. Kebebasan sudah muncul, tidak ada lagi orang yang tertindas. Pertama. Yang kedua, kalau setiap orang sudah cukup rasional, disitulah sejarah akan berhenti. Dan sebetulnya sejarah itu sedang mengarah ke sana. Kebebasan manusia itu awalnya tadi dicerminkan oleh kekuatan kaisar satu-satunya. Dulu sejarah manusia di awal begitu. Kekuasaan hanya milik satu orang. Raja diraja, kaisar. Mau kaisar di Cina, mau kaisar di Mesir, mau di Eropa hanya satu. Tapi dalam perkembangannya kebebasan bergerak.
menuju kebebasan untuk lebih banyak orang. Setelah diktatorship, ada oligarki, aristokrasi, dan kemudian demokrasi. Jadi mungkin dugaan Hegel benar bahwa sejarah manusia sedang menuju pembebasan bagi semua. Tapi saya tidak bicara itu, justru saya ingin melawan tesis Hegel. Bahwa bisa jadi memang sejarah membuat pemimpin yang mendobrak satu tatanan, tapi bisa jadi seorang pemimpin itu muncul untuk membuat sejarah. Dan saya kira momentum 2024 adalah momen untuk Indonesia kembali membuat sejarah. Sejarah untuk kembali menjadi Indonesia yang sesungguhnya. Sejarah ketika orang Indonesia mengenal lagi karakter jati dirinya. Sejarah ketika Indonesia penuh dengan kebebasan, termasuk kebebasan dari oligarki. Oleh karena itu, pemilu 2024 adalah momen terpenting. Itu adalah momen untuk kita semua membuat sejarah baru. Membuat demokrasi bisa tumbuh bersemi kembali di Indonesia dan mematikan akar-akar oligarki. Karena disitulah sejatinya letak Indonesia yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Oh, luar biasa ya. Kita kasih